akhlak tetap terjaga, adat tetap terjaga, istiqomah tetap terjaga. Kenapa? Karena iman dan keyakinannya tegak berdiri. Betul apa betul? Untuk itu sekali lagi Abah tegaskan, bukan berarti keberadaan pengajian ini mengabaikan himbauan pemerintah. Tidak. Wallahi wan Nabi, Al-Baghdadi adalah satu barisan dengan pemerintah yang sah. Wallahi wan Nabi, Al-Baghdadi satu barisan dengan TNI Polri. Betul? Betul? Justru apa yang kita lakukan adalah salah satu wujud bentuk kepedulian kita terhadap bangsa dan negara ini. Kita siap melawan risiko demi keselamatan bangsa dan negara ini. Maaf, jangan kira saya tidak berisiko. Betul? Betul? Kadang begitu Abah lewat dikerumunin, tapi bagi saya yang kerumuni adalah orang-orang yang cinta. Dan saya tidak punya curiga dengan jamaah. Jamaah kadang salaman cepika-cepiki, nggak ada curiga. Kadang salaman sambil ada yang salaman wahid, hakim, nggak saya curiga. Kalau dulu orang wahid, hakim, alhamdulillah, yang dengar menjawab yarhamukumullah. Kalau sekarang orang hakim, waduh corona itu. Betul apa enggak? Loh, kalau kamu ada di kantoran wahid, minggir teman kamu itu. Apalagi hakim, 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 jangan corona itu. Ini bergeser hadirin. Dulu kita diajarkan oleh guru-guru kita masih kecil, masih SD, diajarkan oleh guru agama kita, jika kita bersin, kita membaca alhamdulillah, dan yang mendengar menjawab yarhamkumullah. Ini benar-benar asli benar ini. Masa corona orang wahin sekarang bukan alhamdulillah, yang wahin ya, bersin. Orang yang bersinnya sendiri curiga, kenapa saya bersin terus ya? Saya habis salaman sama itu kok bersin terus? Jangan-jangan saya corona. Harusan hajim, alhamdulillah, betapa nikmatnya orang bersin. Yang jawab yarhamkumullah. Betul. Sekarang hajim, corona itu. Kemana, dimana, kemana ajaran yang itu sungguh mulia. Semenjak corona, bersin pun corona, gak ada lagi alhamdulillah. Aduh, aduh, bingung ku memikirnya. Betul apa enggak? Mana keindahan ucapan di kala itu yang begitu indah, terasa sejuk di hati. Alhamdulillah. Anak menjawab, bapak menjawab, ketika anaknya berhasil, alhamdulillah, bapak dengar yarhamkumullah. Sekarang pakai masker lah, bapaknya sendiri takut kan anak. Ini kejadian, ada satu keluarganya itu kena COVID. Nah, karena ini adiknya, adik apa kakaknya gitu, menjenguklah bapak ini. Kebetulan anaknya ini pendidikannya tinggi-tinggi. Gara-gara bapaknya jenguk saudaranya kena COVID, anaknya semua minggir takut, sampai bapaknya suruh ngontrak. Masya Allah. Yang dengar takut, yang bersin-bersin juga takut. Anaknya habis acara atau kerja di Jakarta, pulang wahid. Betul nggak ini kira-kira?
mana? Tidak tahu di mana. Yang jelas tidak di jamaah manakib. Jamaah manakib bersih, alhamdulillah. Yang dengar tetap yarhamkumullah. Coronanya ikut alhamdulillah. Betul? Kenapa coronanya ikut alhamdulillah? Alhamdulillah saya nggak dituduh. Betul apa betul? Ini fakta jamaah. Maka dari itu bangun dan bangkit dari kenyataan. Jangan menyesali nasib, jangan meratapi keadaan, jangan pula menangisi kenyataan. Kita punya iman, yakin dan percayalah dengan kuasa Allah. Kun jadilah, fayakun, maka akan terjadi. Tidak usah khawatir. Coronanya istirahat. Loh, coba jam malam berlaku sampai jam 7 ya. Kenapa memberi waktu corona istirahat? Nah, kita jam 12. Ya sudah tidur pulas corona. Nah, yusabbihu lahu ma fis samawati wa fil ard. Apa yang di langit dan di bumi semua bertasbih. Di situ enggak disebut. Yang bertasbih Pak Haji ini enggak. Apa yang di langit dan apa pula yang di bumi. Termasuk Quran itu bertasbih. Enggak ada tuh Pak yang ngomong gitu. Ya biarin saya sendiri yang ngomong. Saya percaya dengan apa yang Allah katakan. Betul? Betul apa betul? Corona sebenarnya sampai pernah ngomong tuh sama saya. Bah, tolong dong bah, kasih tahu kepada presiden. Kenapa nah? Mau kasih tahu apa nah? Saya bilang. Bah, saya kan diutus oleh Allah tuh bah, bukan untuk nakut-nakuti orang, tapi untuk mengingatkan orang supaya jaga kebersihan. Betul? Betul? Pakai masker artinya apa? Mulut tuh dijaga, jangan asal nyeletuk gitu loh. Kok diartikan salah? Suruh cuci tangan, artinya apa? Cuci tanganmu itu dari hak milik orang lain. Betul? Betul? Betul apa betul? Jaga jarak. Jarak apa yang harus dijaga? Ada yang namanya pergaulan bebas. Pergaulan bebas kan tidak ada jarak ya. Nah, jaga jarak dari itu supaya tidak terjadi pergaulan bebas. Kalau jaga jarak, kiai sama santrinya jaraknya 10 meter ngobrol. Sampaikanlah ke Pak Presiden, saya diutus tuh justru yang jauh supaya dekat kepada Allah, yang lupa supaya ingat kepada Allah. Betul apa enggak? Pertanyaannya, Abah, apakah Abah tidak punya takut sama Quran? Punya. Sebab Allah bilang, wala nabluwannakum bisa'in minal khauf. Sungguh aku akan menguji kepadamu dengan sedikit rasa takut. Sedikit, dulu awalan sedikit, tapi tidak berlarut-larut. Perintahnya banyak apa sedikit takutnya? Sedikit. Kalau berlebihan boleh apa enggak? Enggak boleh, sedikit saja. Sungguh aku akan menguji kepadamu dengan sedikit rasa takut. Nah, rasa takut itu akan hilang ketika kamu meyakini akan keimananmu kepada Allah. Betul? Ada orang iman tapi kurang yakin. Betul bangga? Iman sih iman ke Allah tapi kurang yakin. Jamaah manakib, ini ada 1000 kiai ya, atau 100.000 kiai kumpul. Jamaah manakib ingin ketemu saya. Kira-kira yang dicari itu siapa? Ya saya. Ya sama. Corona juga begitu. Ada sekian juta orang yang diperintahkan sama Allah tuh, kamu ini tugasmu ini yang dicari. Yang tidak bagiannya tidak bakalan dicari, dan khawatir. Tetap aja kamu nyari duit sudah. Kalau memang bagiannya biar tidur pun tetap disamperi. Oleh karena itu dengan doa tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa yang dikabulkan oleh Allah. Bahwa barangkali ada di antara kita dan keluarga
sudah tercatat akan didatengin corona. Semoga dengan sebab barokah karamah Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah batalkan, Allah cabut takdir itu sehingga dipindah kepada alam mimpi. Amin Allahumma. Yakin? Yakin? Ketika kamu ketemu dengan aku, lalu terbangun keyakinanmu, maka jadikan keyakinan itu ya kau miliki sebagai senjata kamu dalam menghadapi berbagai macam problem kehidupan ini. Masalahmu, hidupmu, matimu, diemmu, gerakmu, langkahmu, semua Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu, kalian semuanya. Wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kalian kerjakan semua adalah Allah. Maka bila terjadi sesuatu kepadamu, katakan kul kullum min indillah. Katakan semua itu adalah Allah. Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Katakan, tidak usah mengkambing hitamkan apapun dan siapapun. Katakan semua ini adalah Allah. Setuju? Setuju? Menang, kalah, untung, rugi, sehat, sakit, hidup, mati, semua Allah. Kedip matamu pun itu adalah Allah yang mengedipkan. Wah, enggak, saya sendiri. Pernah enggak kamu tahu orang tidak bisa kedip? Dulu pernah ada orang minta doa sama saya, tidak bisa kedip. Ya gini menurut. Nah, di sini saya tambah yakin, ternyata tidak mudah untuk mengedipkan mata kalau Allah tidak memberikan kekuatan untuk mengedipkan mata itu. Apalagi mencegah corona, tidak bisa. Benar yang dikatakan Kiai ini, kalau seluruh rakyat Indonesia yang Nasrani berdoa secara Nasraninya, yang Hindu berdoa secara Hindunya, yang Buddha berdoa secara Buddhanya, kita yang Islam berdoa secara Islamnya, serentak seluruh Indonesia, saya yakin masalah akan segera selesai. Jangan Tuhan dinomorduakan. Kita kadang percaya kepada Tuhan, tapi dalam menghadapi masalah Tuhan dinomorduakan. Begitu menghadapi masalah, berusaha diri dengan dirinya sendiri. Begitu mentok, baru pasrah. Udahlah, apa kata Allah? Ini namanya pasrah yang terpaksa. Dari awal sampai akhir harus pasrah, ya tetap pasrah. Betul jamaah? Masih mau ikut apa? Betul? Tak takut kena corona? Ini namanya keyakinan cinta yang mandiri. Saya mencintai seseorang karena Allah. Saya mencintai sesuatu karena Allah. Saya mencintai dunia karena Allah. Berpihak ataupun tidak dunia itu padaku, tetap cinta tidak akan berubah kepada Allah. Betul apa tidak? Jamaah ini luar biasa. Kenapa demikian? Kita ini kumpulan orang yang gila. Makanya orang gila tuh nggak ada yang kena corona. Saya selalu melihat ada orang gila di situ tuh. Mulai dari dulu sampai sekarang masih aja begitu. Itu nggak kena corona. Kenapa? Karena takut sama orang gila, menghormat kepada orang gila. Kalau yang gila begitu saja dihormati, ditakuti, apalagi yang gila cinta kepada Allah. Betul apa enggak? Jamaah, jamaah, polisi yang mana yang tidak takut sama orang gila? Ada orang gila yang nggak mau pegang bendungan, ya percuma, jangan dikeluarin pistol, orang gila. Kalau ditembak, polisinya yang kena. Betul? Dilawan, diketawain orang gila dilawan. Akhirnya sama-sama gila. Orang gila itu, ya, nggak ada hukumnya. Hati-hati ngadepin orang gila. Betul apa enggak? Orang gila tuh hukum saja nggak berani hukumin, itu orang gila. Betul? Maka dari itu, guru kita
yang kita cintai Syekh Abdul Qadir Jilani adalah rajanya gila. Rajanya gila apa? Gila cinta kepada Allah. Saking gilanya kepada Allah sampai menjuluki Sultanin Aulia, jadi rajanya para dan wali-wali itu gila semua. Nah, berarti kalau Syekh Abdul Qadir rajanya wali, berarti si raja gila. Gila cinta kepada Allah. Betul? Syekh Abil Hasan Asadili itu kaya raya. Ada orang ngomong tuh ke Junaidi itu pecinta dunia. Terserah kamu mau ngomong apa. Betul apa enggak? Ke Junaidi pecinta dunia. Saya cerita, ada Abil Hasan Asadili itu kaya raya. Ada seorang wali miskin, dia punya murid, hidupnya cuma mancing. Satu ketika diperintahkanlah si santri tadi, wahai santriku, datanglah kamu kepada Abil Hasan Asadili, mintalah kamu nasihat. Beliau adalah walinya Allah. Berangkatlah sang santri tadi. Begitu nyampe di rumahnya Abil Hasan Asadili, kaget. Kenapa? Pintu gerbangnya saja tingginya luar biasa. Rumahnya ditembok dengan tingginya. Di depannya ada satpam yang berjaga. Wih, kok ada wali sampai kayak gini rumahnya? Katanya wali itu tidak pernah takut. Masa rumahnya dijaga satpam? Begitu masuk tambah tidak percaya lagi. Mau apa namanya? Kudanya itu banyaknya luar biasa. Kalau sekarang itu mobil. Akhirnya singkat cerita, ditemuilah sama Syekh Abil Hasan. Habis suruh makan dulu. Nah, begitu makan pelayannya 40 orang. Hidangan makannya piringnya pun dari lapisan emas. Tambah tak percaya si santrinya wali yang melarat tadi. Kok ada wali dunianya kayak begini, gimana ini? Bukan wali, yang wali itu guru saya, tidak punya apa-apa, hidup miskin, kerjanya cuma mancing. Begitu ditemuin, dari mana nak? Dari mana dong? Saya diutus oleh guru saya untuk menyampaikan salam kepada panjenengan. Ya, saya terima salam gurumu ya. Terus sampaikan salamku sama gurumu. Kapan mau berhenti mikirin dunia? Kaget. Guru saya tidak punya apa-apa. Hidup aja cuma tukang mancing. Gak salah ini Abil Hasan bilang begini. Aturan kapan Abil Hasan berhenti mikirin dunia? Ya kan, logikanya kan gitu. Pulang sudah. Begitu pulang, diceritakan, bagaimana nak? Sudah ketemu? Sudah Kiai. Apa kata Abil Hasan? Itu Abil Hasan luar biasa nak. Itu walinya Allah, sangat luar biasa. Betapa berharganya nasihatnya. Apa kata beliau? Salam panjenengan sudah diterima, cuma tidak layak saya menyampaikan salam ini Kiai. Katakan apapun isinya sangat berharga bagiku. Maaf Kiai, salamnya Abil Hasan Asadili, kapan sampean mau berhenti mikirin dunia? Mendengar begitu nangis, guling-guling, nangis. Gurunya nangis. Nah, si santri bingung nggak? Kenapa guru saya ini 3 hari tidak keluar, mancing kagak, apa kagak, di luar terus, di dalam rumah digubuk. Akhirnya setelah 3 hari ditemuinlah santrinya tadi. Sini nak, apa yang dikatakan Abil Hasan itu benar nak? Saya dan kamu setiap hari mikirin dunia nak. Memang kita tidak punya harta, tapi hati kita seluruh dunia yang dipikirin. Pagi-pagi bangun sibuk mau cari cacing buat mancing. Setelah dapat cacing nanti mau mancing di mana ini? Yang kiranya banyak ikan. Begitu sudah dilempar pancing, hati kita diem nak. Nunggu-nunggu gak ada yang makan, hati kok belum ada yang makan. Begitu mulai bergerak, nah ini nih, ini kayaknya gede nih. Jadi kita selalu mikirkan dunia nak. Sementara Abil Hasan Asadili mau makan ikan, tidak perlu mikirin ikan, tidak perlu mancing, ikan sudah disiapkan. Kalau kita mau berangkat kemana nak, mancing dulu nak buat ongkos. Tapi Abil Hasan Asadili mau berangkat kemana, kereta sudah siap, mau makan makanan sudah siap, baju tinggal pakai. Sementara kita nak baju kering cuci, selalu mikirin dunia. Ini bedanya wali yang melarat dengan wali yang kaya. Nah kalau sudah kaya mau mikirin apa lagi?
Dan satu ketika datanglah seorang kiai datang kepada Abil Hasan. Ya Abil Hasan, Anda begitu kaya, bagaimana Anda menempatkan antara dunia dengan Allah di hatimu? Nah, ini pertanyaan yang hebat. Abil Hasan ngambil gelas, lalu dipenuhin gelas itu dengan air, kemudian ditaruh di lepek seperti ini. Gelas bening itu gede, yang gede sekali, dipenuhin. Lalu kata Abil Hasan, kamu ingin melihat bagaimana cara saya menempatkan antara dunia dengan Allah di hatiku? Dikasihlah, nih, bawa ini, kamu kelilingi rumahku, kamu lihat apa yang bisa kamu lihat, apa yang saya punya di rumah ini. Tapi satu syarat, jangan sampai air ini tumpah walau setetes. Nah, kalau kamu bawa air tinggi, penuh sekali, apa yang kamu lakukan? Pikiran kamu, hati kamu, perasaan kamu, rasa kamu menyatu kemana? Ke air. Kenapa? Takut tumpah. Apakah kamu jalan akan toleh-toleh? Tidak, kau akan fokus. Sehingga kamu tidak merasakan apa yang kamu lewati, tidak dirasa itu. Yang kamu rasa cuma air itu harus selamat, jangan sampai tumpah. Setelah keliling muterin, kandang semua diputerin, kamar diputerin, hanya sampailah depannya Abil Hasan. Ya Abil Hasan, saya sudah membawa gelas air, gelas yang berisi air ini, dan ini hasilnya. Anda bisa lihat, apakah ada yang tumpah? Oh tidak, kamu hebat. Saya mau tanya, kamu ingin tahu seberapa banyak hartaku? Apa saja yang kau lihat dalam perjalanan bawah? Tidak ada yang saya lihat. Kenapa? Ya karena saya fokus pada air ini. Saya takut tumpah. Begitulah cara saya menempatkan Allah dengan dunia ini. Saya tidak melihat itu semua. Yang kulihat adalah Allah, Allah dan Allah saja. Itulah hatinya Abil Hasan Asyadili. Semoga jamaah manakib, harta Allah datangkan, tapi hatimu cuma melihat Allah, Allah dan Allah saja. Sehingga dunia takkan mengisi hatimu, hatimu juga terisi oleh Allah. Hatimu tidak akan menjadi tempat selain Allah, karena hatimu adalah qalbun mu'min baitullah. Amin Allahumma.